Halo everybody, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Robi Sidik di channel Robi Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kita akan kembali membahas ya saham yang kemungkinan besar atau menurut saya berpotensi untuk naik di kemudian hari ya. Kenapa kok saya ngomong kemudian hari? Karena kalau saya ngomong besok, nanti takutnya teman-teman semua yang nonton besok setelah video ini tayang ya, kemungkinan akan naik. Itu tidak ya teman-teman, karena kita tahu saham itu tidak serta-merta besok akan naik, besok akan turun, tidak ya. Pasti naiknya itu sedikit, turunnya sedikit, naiknya bertahap juga ya. Jadi di kemudian hari lebih enaknya ngomongnya itu di kemudian hari akan naik ya. Ya itu bisa jadi satu hari, 2 hari, bisa jadi seminggu, 2 minggu, bisa jadi 1 bulan, 2 bulan ya. Tapi di sini untuk LSPI ini kalau menurut saya ini bisa dibilang tidak dalam hitungan bulanan ya, tapi mentok seminggu, 2 minggu ya, mentok 1 bulan lah ya. Mentok 1 bulan ini kemungkinan akan naik ya, akan naik maksimal ya, seperti itu ya. Karena yang pertama kita lihat untuk beberapa hari terakhir, di sini kita lihat di Maret tanggal 7 ya, itu harga paling tinggi per periodik ya. Setelah itu turun, setelah itu naik turun lagi. Jadi pada intinya dia di sini mulai tanggal 7 April dia membuat tren yang negatif ya, seperti itu, tren yang negatif. Di yang pertama dulu ya. Jadi tadi tren yang negatif karena sudah lumayan lama bikin tren negatif, itu tinggal nunggu momen saja teman-teman ya untuk mantul ya. Tinggal nunggu momen saja untuk mantul, karena ya saham pasti kalau tidak naik ya turun. Kalau turunnya sudah cukup lumayan lama, sudah cukup mungkin turunnya itu tidak wajar ya, itu pada akhirnya nunggu momen untuk naik, seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di sini sudah mencapai titik pantul ya. Titik pantul di sini kalau kita lihat histori kemarin di antara akhir atau awal tahun ya, di akhir tahun 2021 dan di awal tahun 2022, di sini membentuk garis pantul, membentuk titik pantul ya. Karena titik pantul di sini historinya dia naik drastis dari harga 1100-an menyentuh hingga 1500 ya. Ini berapa persen sendiri ya, seperti itu ya. Jadi dari histori sebelumnya kita seharusnya belajar. Kita seharusnya punya prediksi, kita seharusnya punya bahan untuk kedepannya bagaimana ya. Karena kita tahu ilmu terbesar untuk investasi saham, trading saham, yaitu salah satunya ya kita lihat historinya bagaimana, seperti itu ya. Histori grafiknya, histori fundamentalnya itu bisa jadi PBV-nya, histori profitnya bagaimana, histori ROA-ROE-nya pun juga semua hampir semua itu berbicara atau mempelajari tentang histori ya. Dan di sini saya terapkan juga di grafiknya ya. Grafiknya LSCP di sini sudah menyentuh di titik pantul histori kemarin yang menyentuh
titik pantul ini dia naik drastis. Nah, kemudian di sini bisa diambil kesimpulan kemungkinan di titik pantul di sini juga nantinya akan membentuk atau membuat pantulan, sehingga downtrend di sini akan dipaksa stop ya, dipaksa berhenti, kemudian dia akan membuat tren yang positif seperti itu ya. Nah, di sini ya. Bisa dibilang di sini sudah waktunya teman-teman nyicil masuk. Ya, saya bilang sekali lagi ya. Cicilnya itu bisa 20, 30, lalu kemudian 50% dari target teman-teman atau dari uang yang teman-teman punya ya. Misalkan nih teman-teman uang atau dana yang teman-teman punya yaitu 10 juta, ya udah cicil aja, besok mungkin nyicil 20%, yaitu 20 juta 10 juta 2 juta ya, 2 juta. Lalu besoknya lagi atau mungkin nunggu momennya lagi 2 hari atau 5 hari berikutnya nyicil lagi masuk 30 juta 30% nya ya. Lalu kemudian keesokannya harinya lagi 2 hari 3 hari lagi nyicil lagi masuk lagi 50%. Ya seperti itu bisa ya, bisa diutak-atik 50%, 20%, 30% bisa diutak-atik lah ya, tergantung teman-teman enaknya bagaimana. Yang penting nyicil ya teman-teman, yang penting nyicil. Kalau saya sarankan, kalau boleh saya sarankan, jangan langsung del. Misal teman-teman punya tadi 10 juta langsung del besok 10 juta atau mungkin nunggu 2 hari 3 hari nanti ke depan, nunggu harga paling bawah nunggu mungkin kalau di LSP ini nunggu di harga 1110 nunggu di harga 1100 pas itu kelamaan teman-teman ya, kelamaan teman-teman. Bisa jadi besok sudah mulai naik, bisa jadi ya. Jadi bisa dibilang kalau menurut saya lebih tepatnya itu lebih alangkah baiknya nyicil dulu teman-teman ya, besok 20 atau 30 atau 50, besoknya lagi 30 atau 20 atau 50, besoknya lagi 30, 20 atau 50. Seperti itu nyicil saja teman-teman ya, itu lebih bagus. Sehingga nanti bisa average down atau amit-amit ya, buruknya average up ya. Jadi bisa dibilang kalau di sini kemungkinan besar akan naik ya, tinggal tunggu momennya saja. Tapi kita lihat dulu untuk fundamentalnya. Oke. LSIP. Sini LSIP kita lihat untuk market cap-nya masih oke. Untuk profitnya juga bertumbuh. Kita baca yang ringkas saja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak pemahamannya itu tidak susah seperti itu ya. Pemahamannya tidak susah. Jadi kita mulai yang simpel-simpel saja. Jadi diharapkan dari sini teman-teman besok atau lusa mulai belajar sendiri membaca. Belajar sendiri untuk membaca beberapa saham yang teman-teman screening ya, atau 1-2 saham yang kemungkinan teman-teman sukai, baca dulu. Lalu kemudian kalau misal dari pembacaan yang simpel itu oke, teman-teman bisa mulai investasi. Jadi mulai investasi saja saya modalkan pembacaan yang simpel seperti itu ya. Jadi agar teman-teman itu memulai investasi begitu loh, jangan ditunda-tunda dulu. Saya tidak paham bacanya fundamentalnya bagaimana kok, saya tidak paham untuk membaca grafiknya kok, besok saja nunggu paham yang lebih matang. Kalau pola pikir teman-teman seperti itu, mau kapan memulainya seperti itu ya. Jadi
Jadi mulailah yang dari yang simple dulu teman-teman ya. Mulailah dari yang simple dulu. Jadi pembacaan fundamental yang simple, setelah itu diharapkan teman-teman paham sedikit, pilih mana yang oke ya. Setelah itu kalau sudah oke, masuk sedikit-sedikit juga ya. Masuknya juga simple saja, 1-2 lot. Setelah itu besok cari saham lain, diversifikasi ya, membaca lagi fundamentalnya, di-upgrade lagi ilmunya, membeli lagi saham 1-2 lot, seperti itu ya. Jadi mulailah teman-teman untuk berinvestasi seperti itu. Oke, untuk ROA-nya juga bertumbuh, ROE-nya juga walaupun turun tapi masih cukup oke. Karena kita lihat BBV-nya 0,77 kali lebih mahal kalau dibanding yang kemarin di 3M 2021. Ini mengalami penurunan teman-teman ya. Jadi harga wajarnya itu mengalami penurunan. Jadi bisa dibilang harga yang ini itu diskon ya teman-teman ya, diskon seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman video dari saya. Bisa di like, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Hitung-hitung ya agar channel ini berkembang ya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Dan komen juga saham apa lagi yang nantinya saya akan bahas. Sedikit banyak saya akan share di video atau di YouTube ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bisa tonton juga video saya sebelumnya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.